Oke, ketemu lagi di channel MATLAB. Kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang logaritma. Nah, ini materi yang akan dipelajari di kelas 10 ya. Jadi kalau bagi kalian yang baru masuk SMA, mungkin ini pertama kalinya kalian ketemu materi ini, karena belum ada atau tidak dipelajari di SMP. Nah, apa sih logaritma? Logaritma ini kaitannya sangat erat dengan perpangkatan. Misal kita punya perpangkatan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Secara matematika kalau ditanyakan 2 ini apanya? Apanya 3 dan 8? Ya 2 ini jelas akar pangkat 3 dari 8. Lalu kalau ditanyakan 8, 8 ini ya 2 dipangkatkan 3 gitu kan. Nah sekarang kalau ditanyakan 3, 3 ini apanya? 8 dan 2. Kalau secara verbal mungkin gampang jawabnya. Ya 3 ini pangkatnya, tapi secara matematika gimana nulisnya? Nah, bingung kan? Maka muncullah materi logaritma. Ya, 3 ini bisa kita tulis menjadi basis 2 log 8. Jadi dengan kata lain, logaritma ini alat untuk mengekstrak pangkat ya, mengekstrak suatu perpangkatan. Oke. Nah, jadi secara umum kalau misalnya kita punya perpangkatan A pangkat B sama dengan C, ini bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma. Basis A log C nilainya adalah B. Ya, basis A log C sama dengan B. Oke, contoh misalnya 2 pangkat 5 sama dengan 32. Coba bentuk logaritmanya gimana? Basis 2 log 32 sama dengan 5. Oke, lagi misalnya 6 pangkat 2 sama dengan 36. Bentuk logaritmanya gimana? Basis 6 log 36 sama dengan 2. Sekarang gimana kalau ada logaritma kayak gini? 12 log 144. Coba nilainya berapa? Ayo, ruas kanan pada logaritma apa? Itu kan pangkatnya. Berarti sama aja gini. 12 pangkatin berapa sih biar hasilnya 144? Jawabannya 2. Simpel ya. Sekarang gimana kalau gini? Misalnya 7 log 2x tambah 1 nilainya 2. Berapa nilai x-nya? Coba ubah dulu ke bentuk pangkat. 7 pangkat 2 sama dengan 2x tambah 1. 7 pangkat 2 berapa? 49 sama dengan 2x tambah 1. Kedua ruas kurangi 1. 48 sama dengan 2x. Maka kita peroleh x-nya adalah 24. Gampang ya? Nah, sekarang kita ke sifat-sifat logaritma. Ada beberapa sifat-sifat logaritma yang wajib kalian ketahui. Ini akan mempermudah perhitungan kita. Yang pertama, kalau ada basis A log A, gimana kalau basis dan numerusnya sama? Maka nilainya itu pasti, ayo berapa? A pangkat berapa biar jadi A? 1 kan? Basis A log A nilainya adalah 1. Jadi kalau basis dan numerus sama, maka nilainya 1. Sifat kedua. Gimana kalau basis A log 0? Basis A log 1 ya. Basis A log 1. A pangkat berapa biar hasilnya 1? Ya pangkat 0 gitu ya. Jadi kalau numerus 1 maka nilainya adalah 0. Sifat ketiga. Basis A log B ditambah basis A log C. Gimana kalau ada penjumlahan logaritma dengan basis sama? Maka numerusnya kalian kalikan. Ini sama aja dengan basis A log B kali C. Oke, numerusnya kalian. Contoh misalnya basis 2 log 24 ditambah basis 2 log 1/3. Ayo gimana? Kalau manual kan susah. 2 pangkat berapa coba yang hasilnya 24? Ada nggak? 2 pangkat berapa yang hasilnya 1/3? Nah, di sini kita memerlukan sifat untuk nyari nilai ini. Ini bisa kita tulis basis 2 log 24. Karena ini jumlah berarti kan jadi kali 1/3. Jadi basis 2 log 8. Nah sekarang bisa kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 3 kan. Jadi jawabannya adalah 3. Oke, nah sekarang lanjut sifat keempat. Kalau di sifat ketiga, kalau ada penjumlahan logaritma, dia jadi perkalian numerus kan. Nah sekarang gimana kalau pengurangan? Basis A log B dikurangi basis A log C.
Kalau ada pengurangan logaritma dengan basis yang sama, maka numerusnya sebaliknya dari yang tadi. Tadi kali, berarti sekarang bagi. Basis A log B per C. Contoh, berapa nilai basis 5 log 100 dikurangi basis 5 log 4? Ayo, berapa? 5 log 100. Ada nggak? 5 pangkat berapa coba yang 100? Atau ini, 5 pangkat berapa yang hasilnya 4? Susah kan? Nah, kita gunakan sifat ini sama aja dengan basis 5 log 100 dibagi 4. Bagi, karena di sini kan kurang. Sama aja dengan basis 5 log 100 dibagi 4. 25. 5 pangkat berapa? Coba yang hasilnya 25. Maka jawabannya 2. Oke, simpel ya. Sifat kelima. Gimana kalau ada pangkatnya sekarang? Misalnya gini, basis A log B pangkat N. Numerusnya ada pangkatnya. Nah, pangkat pada numerus ini bisa kalian pindahin ke depan, dijadiin pengali. Jadi ini A log B pangkat N sama aja dengan N kali basis A log B. Contoh misalnya, kita udah tahu basis 2 log 8 itu kan 3. Coba kalau dengan menggunakan sifat kelima, gimana caranya? Basis 2 log 8 itu sama aja dengan basis 2 log 2 pangkat 3. Nah, ini kan numerus berpangkat nih. Pangkatnya ke depanin. Jadi 3 kali basis 2 log 2. Sementara 2 log 2, A log A tadi berapa? 1 kan? 2 log 2, ini nilainya 1. 3 kali 1, ya 3. Jadi jawabannya adalah 3. Oke. Next, sifat ke-6. Gimana kalau dua-duanya berpangkat? Maksudnya, gimana kalau basisnya berpangkat dan numerus berpangkat? Misalnya A pangkat M log B pangkat N. Ini bisa kita ubah menjadi N per M kali A log B, ya. N per M kali A log B. Contoh, misalnya kalian mau nyari berapa nilai dari basis 4 log 8. 4 pangkat berapa ya? Coba yang hasilnya 8. Ada nggak? Nah, kita cari gunakan sifat yang barusan. 4 itu kan bisa diubah menjadi 2 pangkat 2. Log 8 itu 2 pangkat 3. Nah, sifat yang barusan mengatakan ini akan menjadi N per M, atau berarti di sini berapa? 3 per 2 kali 2 log 2. 2 log 2 kan 1. 3 per 2 kali 1. Ya 3 per 2. Oh, ternyata 4 log 8 sama dengan 3 per 2. Jadi kita gampang. Oh, ternyata 4 dipangkatin berapa biar jadi 8? Ya pangkatnya ternyata 3 per 2 gitu. Nah, sekarang sifat ke-7. Gimana kalau kita mau menukar basis dan numerus? A log B. Bisa nggak numerus dan basis ditukar? Ya bisa. Dia menjadi 1 per B log A. Contoh misalnya, kita mau nyari berapa sih 16 log 2 nilainya? 16 pangkat berapa coba yang hasilnya 2? Nah, kita balik aja, ini menjadi 1 per 2 log 16. 1 per 2 log 16 berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? 4 kan? 1 per 4. Jadi kalau gitu 16 log 2 nilainya adalah 1 per 4. Oke, lanjut sifat ke-8. Misalnya ada basis A log B per basis A log C. Kalau ada pembagian logaritma basisnya sama, kalian lihat numerus bawah dan numerus atas. Ya, ini akan menjadi C log B. C log B. Misalnya, berapa 2 log 25 per 2 log 5? Coba berapa? Ini sama dengan 5 log 25. 5 dari mana? Numerus bawah. 25 ini dari numerus atas. 5 log 25 hasilnya adalah 2. Simpel ya. 8. Sekarang sifat ke-9. Sifat ke-9 gimana kalau ada perkalian logaritma? Misalnya A log B kali B log C kali C log D. Ayo. Kalau perkalian logaritma kayak gini, ini mesti lanjut. Misalnya D log E, boleh. Atau seterusnya dilanjut lagi, boleh. Kalian lihat kalau ini sama. Ya, ini sama. Maka lihat awal dan akhirnya. Ya kan menjadi A log E. Ngerti nggak? A log B kali B log C kali C log D
akan menjadi A log D. Dengan syarat ini harus sama ya. Contoh misalnya 2 log 7 kali 7 log 5 kali 5 log 16. Berapa coba? Basis 2 log 16. 2 log 16 berapa? 2 pangkat berapa coba yang hasilnya 16? Jawabannya adalah 4. Oke. Nah, sementara sifat logaritma saya bahas 9 dulu. Sekarang kita ke contoh soal ya. Oke, contoh pertama ini soal UMPTN 95. Ujian masuk perguruan tinggi negeri ya, kalau sekarang SBMPTN. Jika 9 log 8 sama dengan 3M, berapakah nilai 4 log 3? 9 log 8. 9 log 8 nilainya 3M. Gini, nanti kita harus mencari keterkaitan angka yang ada ini, ada 9, 8, 4, 3 gitu. Berarti kalau gitu 9 harus diubah menjadi 3 pangkat sekian. Biar sesuai dengan ini ya. Ini 8 kan gak bisa dijadiin 4 pangkat sekian kan. Paling ini 2 pangkat sekian, nanti 4-nya juga 2 pangkat sekian. Ngerti ya? Jadi antara yang diketahui dengan yang ditanyakan nanti harus ada keterkaitan gitu. Jadi kalau gitu ini harus kita ubah dulu bentuknya. 9 itu kan berarti berapa? 3 pangkat 2. Log 8 itu 2 pangkat 3, nilainya adalah 3M. Nah, ingat sifat yang tadi, ini bisa diubah menjadi kalau dua-duanya ada pangkat, berarti pangkat numerus jadi kali, pangkat basis jadi bagi. Jadi ini 3/2 kali 3 log 2, nilainya adalah 3M gitu ya. Kalau gitu 3 log 2 sama aja dengan 3M kali 2/3. Ingat, ini pindah ruas, 2-nya jadi kali, 3-nya jadi bagi gitu. 3 coret M kali 2, 2M. Jadi kita dapat 3 log 2 sama dengan 2M. Ini sebagai modal. Nah, yang akan kita cari adalah basis 4 log 3. Basis 4 itu kan 2 pangkat 2 log 3. 3 itu 3 pangkat 1 kan. Jadi ini sama aja dengan 1 per berapa? 2 kali 2 log 3. Sementara kita kan punyanya 3 log 2. Ini ada 2 log 3. Gak masalah kan, ada sifatnya juga. 1/2 kali 2 log 3 itu sama aja dengan 1/3 log 2 ya. Jadi ini kita peroleh 1/2, 1/3 log 2-nya berapa? 2M. 1/2 kali 1/2M, 1/4M. Ada nggak? Jawabannya A. Oke, sekarang kita lanjut contoh kedua, soal ujian masuk perguruan tinggi negeri tahun 96. Jika basis A log 1 min 3 log 1/27 sama dengan 2, berapakah nilai A-nya? Oke, saya tulis ulang soalnya. Basis A log 1 dikurangi basis 3 log 27, 1/27 itu kan sama aja dengan 1/3 pangkat 3 kan. Berdasarkan sifat eksponen ini sama aja dengan 3 pangkat negatif 3. Jadi ini bisa ditulis 3 log 3 pangkat negatif 3. Nilainya 2 ya. Oke. Sekarang basis A log 1 dikurangi, oh ya, pangkat pada numerus kan jadi kali kan, dikurangi negatif 3 kali 3 log 3, nilainya sama dengan 2. 3 log 3 berapa? 1. Ya udah kita buang. Basis A log 1 dikurangi negatif 3, 4 kan. A log 4 sama dengan 2. Nah, kalau kita ubah ke bentuk pangkat, ini bisa kita peroleh A pangkat 2 hasilnya 4, ya enggak? A pangkat 2 hasilnya 4. Kalau gitu A-nya berapa? A-nya adalah 2. Ada enggak? Jawabannya adalah C. Nah, sekarang kita lanjut soal ketiga. Contoh ketiga, ujian masuk perguruan tinggi negeri tahun 97.
Jika basis 9 log 8 sama dengan P, berapakah nilai basis 4 log 1/3? Oke, basis 9 log 8 sama dengan P. Ini bisa kita ubah, basis 9 itu 9 itu kan 3 pangkat 2. Log 8 itu 2 pangkat 3, nilainya adalah P. Ini sama aja dengan 3/2 kali basis 3 log 2 sama dengan P. Kalau gitu basis 3 log 2 sama dengan P kali 3/2 dibalik 2/3 atau 2P/3. Ini basis 2 log basis 3 log 2. Sementara yang kita cari adalah basis 4 log 1/3 atau sama aja dengan 2 pangkat 2 log 1/3 itu 3 pangkat negatif 1. Berarti ini negatif 1/2 ya. Negatif 1 per pangkat ini 2 kali basis 2 log 3. Basis 2 log 3 ada nggak? Adanya basis 3 log 2. Berarti kalau gitu basis 2 log 3 nya berapa? Ya dibalik 2P/3 jadi 3/2P gitu. Jadi negatif 1/2 kita kali dengan 3/2P. Berapa? Negatif 3/4P. Ada nggak? Negatif 3/4P. Jawabannya B. Oke, sekarang kita lanjut contoh keempat. Jika basis 25 log 5 pangkat 2X sama dengan 8, berapakah nilai X-nya? Basis 25 log 5 pangkat 2X nilainya 8. Ingat, pangkat pada numerus itu bisa kita pindahin ke depan jadiin kali kan. Berarti ini 2X kali basis 25 log 5 sama dengan 8. Basis 25 log 5 berapa? 1/2 ya enggak? Atau kalau masih bingung gini, 2X sama dengan pakai sifat ini deh biar gampang. 5 log 25 sama dengan 8. 5 log 25 kan gampang, 2 kan. 2X kali 1/2 sama dengan 8. Coret 2-nya, jadi diperoleh X-nya adalah 8. Jawabannya D. Oke, berikutnya contoh kelima. Basis A log 1/B, kalau saya tulis ulang ini menjadi basis A log 1/B itu kan boleh ditulis B pangkat negatif 1 ya. Kemudian kali basis B log 1/C kuadrat, berarti C pangkat negatif 2. Kemudian kaliin C log 1/A pangkat 3, berarti C log A pangkat negatif 3. Ingat, pangkat pada numerus jadiin kali. Pangkatnya mana aja? Berarti negatif 1 kaliin negatif 2, ini kaliin negatif 3. Kemudian A log B kali B log C kali C log A gitu kan. Nah ini berapa? Negatif 1 kali negatif 2 positif 2. 2 kali negatif 3 negatif 6 kali basis A log. Lihat ini kan sama, B ini C. Lihat awal dan akhirnya, A log A. A log A berapa? 1. Jadi negatif 6 kali 1 berapa? Jawabannya negatif 6. Jawabannya A. Oke, contoh ke-6. Jika basis 3 log 5 sama dengan P dan basis 5 log 4 sama dengan Q, berapakah basis 4 log 15? Basis 4 log 15 ini bisa kita tulis menjadi log 15 log 4. Dengan syarat ini basisnya harus sama. Ini basisnya berapa? Lihat di soal pasti ada angka yang ditulis 2 kali. Di sini 5 kan. Berarti ini jadiin basis. Nah, gitu. Ya. 5 log 15. Oke. 5 log 15 itu sama aja dengan 5 log 5 kali 3 kan? Ya enggak? 5 kali 3. Berarti 5 log 5 tambah 5 log 3. Ngerti nggak? Ya, ini samanya gini-gini. 5 log 15 itu 5 kali 3. Gunakan sifat logaritma, berarti 5 log 5 tambah 5 log 3. Oke, yang bawahnya 5 log 4. Udah berarti.
5 log 4 tetap. Nah, 5 log 5 berapa? 1 kan? Ditambah 5 log 3. Di sini kan adanya 3 log 5. Berarti kalau gitu 5 log 3 berapa? Karena 3 log 5-nya P, berarti 5 log 3-nya adalah 1 per P. 1 per P. Bawahnya 5 log 4. 5 log 4 berapa? Q. Oke. Nah, karena di sini ada pecahannya ke atas bawah, pembilang dan penyebut. Di sini kan P kan? Berarti kita kali dengan P per P. 1 kali P. P 1 per P kali P berarti 1, bawahnya Q kali P. PQ ada nggak? P tambah 1 per PQ. P tambah 1 per PQ. Jawabannya ternyata C. Oke, contoh berikutnya. Ini soal SPMB 2004. Basis 5 log 10 dikurang kuadrat. Basis 5 log 10 dikuadratkan dikurangi basis 5 log 2 dikuadratkan. Gini, kita gunakan aljabar. Kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, ini kan sama aja dengan A tambah B, A kurang B gitu kan. Berarti ini bisa ditulis gini. 5 log 10 tambah basis 5 log 2 dikali basis 5 log 10 dikurangi basis 5 log 2. Bawahnya basis 5 log 2 akar 20 berarti 20 pangkat setengah gitu kan. Oke. Nah, yang atas kalau dijumlah gunakan sifat logaritma A log B ditambah A log C apa? A log BC. Ya enggak? Kaliin. Berarti ini akan menjadi basis 5 log 10 kali 2. 20 dikali basis 5 log. Nah, ini kan pengurangan, berarti dibagi 10 dibagi 2. 5. 5 log 5 berapa? 1. Oke, berarti nggak diperlukan. Coret aja. Basis 5 log 20 pangkat setengah. Oke, ini kan basisnya sama kan? Ingat lagi sifat yang ini. Basis A log B dibagi basis A log C ini sama dengan apa? Basis C log B gitu. Berarti ini sama aja dengan 20 pangkat setengah log 20. Kalau dikasih pangkat berarti kan pangkat 1. Ini sama dengan, nah, sifat lagi A pangkat M log B pangkat N. Sama dengan apa? N per M kali A log B. Berarti ini 1 per setengah kali 20 log 20. Berapa? 1 dibagi setengah. 2. 20 log 20. 1. 2 kali 1. 2. Jawabannya C. Oke, sekarang kita ke contoh 8. Jika diketahui basis 27 log 8 sama dengan M, maka berapakah basis 8 log 144? Oke, ini kita ubah dulu. 27 itu kan 3 pangkat 3 ya. Jadi basis 27 log 8 ini bisa kita tulis 3 pangkat 3 log 8 itu 2 pangkat 3 gitu kan. Nilainya adalah M. Berarti ini kan akan menjadi 3 per 3. 3 per 3 berapa? 1. 3 per 3 kali 3 log 2 nilainya M. 3 per 3 ini 1. Jadi kita peroleh 3 log 2 sama dengan M. Nah, yang kita cari sekarang basis 8 log 144. 8 itu 2 pangkat 3 log 144 berapa? 12 pangkat 2. Berarti akan menjadi 2 per 3 kali basis 2 log 12 ya. Sementara 12 sendiri itu kan 4 kali 3. Jadi 2 per 3 kali 2 log 4 kali 3. Nah, ini ingat gunakan sifat yang ini. A log BC itu sama aja dengan A log B ditambah A log C. Ya enggak? Jadi kalau perkalian numerus itu jadiin penjumlahan logaritma dengan basis yang sama.
2/3 kali 2 log 4 tambah 2 log 3, ya. 2 log 4 berapa? Saya tulis lagi di sini berarti ya. 2/3 2 log 4 itu kan nilainya 2. Ditambah 2 log 3. Nah, tadi kan kita dapat 3 log 2M. Berarti kalau gitu 2 log 3 ya nuker basis dan numerus. Berarti 1/M gitu ya. Jadinya gimana? 2/3 kali 2, 4/3. Ditambah 2/3 kali 1/M, 2/3M. Agar ini bisa kita jumlahkan, berarti yang sebelah sini atas kali M, bawah kali M, sama aja dengan 4M/3M ditambah 2/3M. Berapa? 4M tambah 2/3M. Ada nggak? Oke, 2-nya keluarin. 4M keluarkan 2-nya, berarti 2 kali 2M. 2 keluarkan 2, berarti sini tinggal 1. 3M. Hasilnya adalah 2 kali 2M tambah 1/3M. Jawabannya D. SPMB 2004. Nah, sekarang kita lanjut contoh 9. Soal SPMB 2006. Diketahui 4 log 6 sama dengan M tambah 1. 4 log 6. Oke, 4 itu 2/2 ya. 2 pangkat 2 log 6 nilainya M tambah 1. Ini kan 6/1. Kalau kita tambahin pangkat, ini sama aja dengan 1/2 kali 2 log 6 nilainya adalah M tambah 1. Kalau kedua ruas kita kali 2, maka kita peroleh 2 log 6 sama dengan 2M tambah 2, ya enggak? Nah, nanti kita akan susah mencari hubungan 2 dengan 6. Maka 6-nya kita ubah dulu. 6 itu kan 2 kali 3. 2 log 6 itu 2 kali 3. Nilainya 2M tambah 2. Perkalian numerus itu kan jadi penjumlahan logaritma, ya enggak? Basisnya sama. 2 log 2 ini kali berarti jadi tambah 2 log 3. 2 log 3. Nilainya 2M tambah 2. 2 log 2 berapa? 1 kan? 1 ditambah 2 log 3 sama dengan 2M tambah 2. Kedua ruas kita kurangi 1. Jadi kita peroleh 2 log 3 nilainya adalah 2M tambah 1. Nah, sekarang kita cari ini, 9 log 8. 9 log 8. 9 itu 3 pangkat 2. Log 8 itu 2 pangkat 3. Maka nilainya sama aja dengan 3/2 kali 3 log 2. Nah, kita kan punya 2 log 3, nilainya 2M tambah 1. Berarti kalau 3 log 2 berapa? 3/2, kita menukar ini akan menjadi 1/2M tambah 1 gitu. Maka nilainya berapa? 3/4M tambah 2. Ada nggak? 3/4M tambah 2. Jawabannya B. Oke, sekarang kita ke contoh soal terakhir. Ini soal SBMPTN 2015, kode 610 ya. Diketahui basis P log 2 sama dengan 9. Dan diketahui Q log 4 sama dengan 8. Oke, saya akan ngubah dulu yang ini. Kenapa saya ubah? Karena di sini ada 2. Saya pengen nanti sama ya. Oke, Q log 4. 4 itu kan 2 pangkat 2. Nilainya adalah 8. Berarti ini sama aja dengan 2 kali Q log 2 sama dengan 8. Kedua ruas kita bagi 2, maka kita peroleh Q log 2 sama dengan 4. Nah, berarti kalau gitu kalau kita balik 2 log Q berapa? 2 log Q itu berarti 1/4. Sementara di sini P log 2 9, berarti 2 log P berapa? 2 log P sama dengan 1/9. Nah, kenapa kita ngubah jadi gini?
Perhatikan di pertanyaannya, T log S. Basis T log S. T-nya apa? T itu kan sama aja dengan Q kuadrat. Log, sementara S-nya, S itu P pangkat 3. P pangkat 3 ini akan sama dengan 3/2 kali Q log P, gitu ya. 3/2 kali Q log P itu sama aja dengan log P per log Q. Basisnya kan harus sama. Basisnya berapa? Nah, makanya kenapa kita tadi ubah dulu. Ini biar basisnya sama. Jadi kita gunakan basisnya 2 gitu. Sama dengan 3/2. 2 log P berapa? 2 log P 1/9. Per 2 log Q itu 1/4. Ini sama dengan 3/2 kali 1/9 kali 4/1 gitu kan. Coret 3 ini berapa? 3. Coret 4 dibagi 2. 2. Berarti jawabannya adalah 2/3. Ada nggak? 2/3 jawabannya C. Nah, itulah beberapa contoh logaritma beserta konsep dasarnya. Ini baru logaritma dasar ya. Kita belum ke persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.